Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq, yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah yang tidak boleh ditunda-tunda. Kita masih diberikan nikmat yang unlimited, tidak terbatas. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidup, panjang umur, kesempatan. Tanpa adanya iman, tidak mungkin kita mau menghadiri majelis ilmu. Lebih senang untuk menghadiri majelis-majelis yang hura-hura. Apakah itu YouTube, TikTok, Instagram, ada lagi sekarang yang paling modern namanya AI, ya, Artificial Intelligence. Tapi kita tidak usah kagum, Pak, tidak usah heran. Karena itu semua kan buatan manusia. Buatan manusia. Artinya tidak mungkin buatan manusia lebih hebat daripada manusianya, nggak mungkin. Pasti lebih hebat manusianya. Cuma memang kebiasaan orang Indonesia kalau menemukan teknologi baru biasanya berdecak. Nah, itu kebiasaan. Karena memang ilmu itu berkembang terus. Ya contohnya saja tentang medsos yang kita pegang ini, Pak. Dulu kan nggak ada medsos. Sekarang Bapak bisa bikin video apa saja diviralkan. Dan kalau pengen penontonnya banyak, bikin video yang aneh-aneh, ya. Misalnya mandi pakai apa namanya, minyak mendidih, insya Allah viral, insya Allah. Ya, mandi pakai minyak mendidih, ada minyak mendidih mandi, habis itu blownya semua kan viral, insya Allah. Ya, pokoknya kalau mau viral gampang, bikin yang aneh-aneh. Atau masuk comberan makan kotoran, wah, masuk comberan makan, ya. Tikus makan segala macam, insya Allah viral. Ya. Tapi kalau memposting pengajian, ya lumayan lah, sepi-sepi gitulah, gitu. Ya, sepi-sepi begitulah. Karena memang tidak semua orang suka pengajian. Apalagi pengajian di YouTube itu tidak ada rotinya, Pak. Pengajian di YouTube itu nggak ada rotinya. Misal gini aja. Nah, habis itu menguap. Ngantuk ya. Tetap pengajian yang paling enak itu adalah pengajian yang live. Ya live, seperti ini live namanya, Pak, live. Karena bisa langsung tatap muka. Saya bisa melihat Pak Heri, saya bisa melihat Pak Sardono, saya bisa melihat Pak Haji, saya bisa melihat Pak siapa itu yang baju biru? Ya, Pak Wajdi. Saya bisa melihat Ketua PCM. Bukan Ketua, Pak, ya? Ya, sedikit Ketua Masjid Nurul Yakin. Ya. Kemudian setelah pengajian bisa langsung salaman, bisa langsung, dan bisa langsung transaksi.
Ya cuma jual belinya jangan di masjid, harus di luar. Yang misalnya ada yang tahun ini berangkat haji Pak, tahun 2025 berangkat haji, tolong saya mengajak dan menghimbau untuk bisa bergabung bersama kami dalam kelompok bimbingan ibadah haji. KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Mengapa bapak-bapak kami ajak? Supaya haji yang sekali seumur hidup jangan sampai keliru dan salah. Karena tidak bisa diulang. Sekali haji salah, mau ngulang lagi, nunggu 25 tahun lagi. Bahkan konon kabarnya setelah pulang haji tidak boleh langsung daftar lagi, nggak boleh, harus nunggu berapa itu Pak? Nunggu 10 tahun kalau nggak salah. Nunggu 10 tahun baru boleh daftar. Setelah itu nunggu hajinya 25 tahun. Ya kalau 25, kalau 40. Nah, jadi untuk orang Indonesia ini haji nggak mungkin diulang. Ya. Kalau ada orang yang haji berkali-kali itu exception, perkecualian. Ya. Biasanya yang haji berkali-kali itu biasanya pejabat, pegawai, Kemenag, kantor Kementerian Agama. Ya jelas dia namanya panitia, dia kan panitia, otomatis dong tiap tahun berangkat. Saya juga punya guru SMA, guru agama SMA Pak, guru agama SMA di Kota Madya Tegal, Jawa Tengah. Itu tiap tahun berangkat haji. Karena apa? Karena dia panitia, petugas. Ya. Nah, tapi secara umum masyarakat Indonesia haji cuma sekali. Nah, untuk itu saya mengajak ya siapa yang punya keluarga atau mungkin bapak-bapak ya, bapak yang sudah mau berangkat. Insyaallah Pak Wajdi berapa orang Pak? 4 ya. Pak Wajdi akan berangkat 4 orang. Ya. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan, ya, lancar, mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Soal pulang bawa oleh-oleh nggak wajib Pak, nggak wajib. Ya. Cuma kata Pak Iswandi kalau nggak bawa kebangetan. Guyon Pak ya, guyon. Jadi itu sebagai contoh Pak Wajdi, insya Allah Pak Wajdi nanti akan bergabung dengan KPIHU kami. Kami punya KPIHU 2. Yang pertama milik Muhammadiyah. Hanya yang milik Muhammadiyah, izinnya belum turun. Belum turun izinnya. Izin dari pusat, dari Jakarta, izinnya belum turun. Belum. Yang sudah turun adalah An-Namiroh. Ya, An-Namiroh. Dua-duanya sama ya, karena mengajarkan manasik sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Dan untuk tahun ini, padahal mulai tahun kemarin juga Pak, tahun kemarin itu ada perkembangan terbaru, namanya tanazul dan murur. Ya, tanazul dan murur. Apa itu tanazul? Tanazul itu jamaah haji tidak menginap di tenda di Mina, tidak, tapi menginapnya di hotel di luar Mina. Jadi ini Mina, kemudian di luarnya ada hotel, nginap di situ. Itu namanya tanazul. Bagaimana hukumnya? Itulah yang sedang dibahas oleh kelompok Muhammadiyah, sedang dibahas oleh Kemenag sendiri. Bagaimana pendapat para ulama, para ahli fikih tentang menginap mabit di Mina tapi enggak di tenda, tapi di hotel. Itu namanya tanazul. Kemudian yang kedua murur, MURUR.
M-U-R-U-R, murur. Murur itu jamaah haji tidak turun di Musdalifah. Tidak turun, kemudian tidur di pasir, atapnya langit. Tapi jamaah haji tetap di bis, hanya melewati saja Musdalifah, lewat, paling berhenti beberapa detik, habis itu jalan lagi. Itu namanya murur. Nah, kenapa ini muncul? Konon kabarnya karena jamaah haji semakin tahun semakin membengkak. Jumlahnya semakin banyak. Sedangkan tanah Mina dan Musdalifah itu nggak bertambah. Ya Mina ya batas-batasnya jelas. Misalnya dari sana ke sana ya Mina. Musdalifah juga batasnya jelas. Tanah Mina dan Musdalifah yang untuk jamaah haji melakukan manasik itu nggak bertambah luas. Ya segitu luasnya. Malah tambah sempit. Kenapa tambah sempit? Karena di Musdalifah diperbanyak toilet. Otomatis kan namanya toilet memerlukan ruang kan? Ruang ya. Katakanlah misalnya 2 meter kali 5 meter, berapa itu? 10 kan? Itu kalau toilet satu. Kalau toiletnya 100, berarti 100 kali. Jadi mengurangi areal untuk para jamaah haji mabit di Musdalifah. Sehingga mabitnya itu nggak mabit, hanya lewat naik bis saja lewat. Yang penting lewat Musdalifah aja. Nah setelah saya kaji-kaji Pak, setelah saya buka kitab fikih, ternyata memang hukum mabit di Musdalifah dan mabit di Mina itu para ulama berbeda pendapat hukumnya. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Setelah saya pelajari. Yang mengatakan wajib 3 ulama fikih, yaitu mazhab Maliki, kemudian Hambali dan Syafi'i. 3 Pak. 3 ini termasuk mayoritas loh Pak. Karena kan mazhab Ahlus Sunnah itu kan yang diakui 4. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. 4 kan. Nah 4 itu yang 3 sudah berfatwa bahwa mabit di Mina itu wajib. Mabit di Musdalifah sampai tengah malam wajib. Kalau ditinggalkan harus diganti dengan memotong hewan dam, kambing 1 ekor. Sehingga kalau yang tidak mabit di Mina, tidak mabit di Musdalifah, maka dia berarti memotong 2 ekor. Nah itu yang menurut pendapat 3 imam atau 3 mazhab. 3 mazhab kan besar Pak, dibandingkan dengan 1 kan. Nah, kemudian siapa yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu sunnah? Kalau sunnah itu berarti ditinggalkan tidak apa-apa, ya, dan tidak terkena bayar dam. Yang mengatakan sunnah itu 1 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, plus sebagian kecil mazhab Syafi'i, sebagian kecil, ya, sebagian kecil mazhab Syafi'i plus mazhab Hanafi itu yang mengatakan bahwa mabit di Mina sunnah. Demikian juga di Musdalifah. Itulah maka sekarang sedang digalakkan sama pemerintah, karena setelah dikaji kitab fikihnya ternyata ada yang membolehkan, yaitu hukumnya sunnah. Tapi hanya 1 mazhab, yaitu mazhab Hanafi plus sedikit mazhab Syafi'i. Sedangkan yang jumhur ulama itu mengatakan wajib. Ya.
Dan selama ini yang kita pegang dan yang selama ini dipegang oleh Muhammadiyah, ya yang jumhur itu wajib, dan apabila tidak melakukannya maka harus potong kambing. Nah, itu perkembangan terbaru yang dari hasil mudzakarah. Saya kebetulan ikut di Jakarta. Kemudian yang Kemenak ini khusus untuk pegawai Kemenak, ya. Pegawai Kemenak itu masih berlangsung, sekarang masih berlangsung di Bandung. Di Bandung, di Universitas Institut Agama Islam Persis Bandung. Tempatnya di Institut Agama Islam Persis Bandung. Ini sedang berlangsung. Nah, kalau yang sekarang sedang berlangsung itu khusus pegawai Kemenak. Mulai dari pimpinan pusat Kementerian Agama dengan Menteri Agama yang baru, plus Badan Penyelenggara Haji, ya, Badan Penyelenggara Haji, sampai ke bawah, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kanwil seluruh Indonesia, plus dengan Kepala Bidang Haji atau Seksi Haji di Kemenak Kota. Di ramai sekali, Pak. Baik, itu menyinggung sedikit masalah haji. Jadi bagi bapak-bapak yang keluarganya mau berangkat haji, mari bergabung dengan KPIU kami, yang insya Allah kita akan memberikan manasik yang sangat mendekati sunnah, ya. Sebelum ke Arafah, menginap dulu, mabit dulu di Mina, yang disebut dengan tarwiyah, ya, tarwiyah. Insya Allah manasik akan mulai tanggal hari Ahad ketiga. Ya, Ahad ketiga berarti Ahad depan dong, ya. Ahad depan mulai manasik. Jadi Ahad ketiga. Ya. Kan Ahad pertama kemarin tanggal 3, ya. Ahad kedua sekarang, ya. Ahad depan mulai manasik perdana. Silakan Pak, ya, segera menghubungi saya atau segera menghubungi Pak Sarjono. Nanti Pak Sarjono kontak saya yang mau berhaji, jangan sampai telat untuk mendaftar ke yayasan atau KPIU diresmikan oleh Menteri Agama Pusat. Jadi kalau yang KPIU-nya belum punya, tidak boleh mengadakan manasik, tidak boleh. Kemudian yang memberi manasik harus sudah bersertifikat. Jadi tidak semua orang bisa mengasih manasik, Pak. Nggak bisa semua orang. Ya. Kalau Pak Sarjono sudah punya sertifikat, boleh Pak, boleh ngasih manasik. Demikian juga Pak Haji, demikian juga Pak yang lain-lain, silakan. Tapi kalau belum punya sertifikat, tidak boleh. Baik, untuk pengajian malam hari ini kita masih membahas tentang surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini kandungannya sangat-sangat sempurna, Pak. Ya. Ada kandungan tauhid, ada kandungan doa, ya. Doanya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, doa salah satu syaratnya agar terkabul yaitu ada wasilah, ada wasilah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah wasilahnya ada 2 wasilahnya. Pertama, nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah. Nah, ini yang akan kita coba bahas malam hari ini, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Yang kedua, wasilah dengan beribadah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan suatu pernyataan bahwa ya Allah, hanya kepada Engkau saya beribadah. Saya tidak beribadah kepada yang lain, enggak. Saya tidak beribadah kepada malaikat, kepada nabi, kepada setan, kepada jin, kepada patung, kepada manusia, tidak. Saya hanya beribadah kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini termasuk kalimat tauhid dan termasuk mengesahkan Allah. Karena hanya tertuju kepada satu, ya. Iyyaka. Hanya kepada Engkau. Kan berarti satu.
na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, ya, berarti satu Pak. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah, ini merupakan jenis wasilah yang kedua atau tawasul yang kedua. Ya, tawasul. Sedangkan tawasul yang pertama adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pertama nama Allah, yang kedua Rabb, ya, yang ketiga Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian yang terakhir Al-Malik. Ya, jadi Maliki Yaumiddin itu pujian, Pak. Pujian. Pujian bahwa Allah itu raja dan penguasa hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga pujian. Kita memuji Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikian juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu juga pujian. Kita memuji bahwa segala pujian kepunyaan Allah. Jadi pujian untuk Allah itu sempurna. Tidak sedikit, tidak kecil, tapi semua segala puji milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb semesta alam. Ini juga pujian juga, Pak, pujian bahwa Allah itu Rabb. Allah itu pencipta langit, bumi dan seisinya. Allah pengatur langit, bumi dan seisinya. Allah yang memberi rizki kepada makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, Al-Khaliq, Maha pencipta, kemudian Al-Mudabbir, yang mengatur, mengelola, sehingga jutaan bintang-bintang tidak ada yang tabrakan, ya, tidak ada yang benturan. Matahari, bulan, bumi tidak ada yang senggolan, ya, tidak ada yang gesekan, ya. Dan itu berlangsung berjuta-juta tahun, Pak. Berjuta-juta tahun berlangsung. Sudah ada matahari, sudah ada rembulan, sudah ada bintang, sudah ada planet-planet, sudah ada bumi. Semuanya beredar dengan sangat-sangat sempurna. Tidak ada yang tabrakan. Itulah Allah Al-Mudabbir. Jadi kalimat Allah, kemudian Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, ya Al-Malik, Malik Yaumiddin, itu semuanya adalah pujian. Dan memang di dalam kita berdoa, kita awali dengan pujian. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sempurna daripada surat Al-Fatihah. Ya. Saya baru menyadari Pak sekarang. Saya baru menyadari kenapa guru-guru kita di kampung, itu sedikit-sedikit Al-Fatihah. Nah, ternyata di sini keagungan Al-Fatihah. Ya. Maka kalau kita doanya ingin cepat kabul, Pak, doa kita ingin cepat kabul, jangan lupa awali dengan Al-Fatihah. Benar itu, nggak salah. Jadi maka jangan pernah mengejek kalau yang misalnya, mari Bapak-bapak agar doa kita dikabulkan Allah, kita awali Al-Fatihah. Nah, itu nggak boleh diejek, Pak. Itu benar. Ya. Kita bukan kirim Fatihah untuk orang mati, bukan. Ya. Tetapi menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah di dalam berdoa. Sehingga doa kita kalau diawali dengan puji-pujian kepada Allah, apalagi puji-pujiannya utuh, komplit, Al-Fatihah, maka doa kita akan lebih cepat diijabah. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, karena memohon petunjuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim,
Memohon petunjuk jalan yang lurus merupakan permohonan yang paling tinggi nilainya. Jadi permohonan yang paling tinggi nilainya adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah mengajarkan kepada hambanya, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa kepadanya, bagaimana cara berdoa kepadanya, dan memerintahkan agar mereka mengawalinya dengan pujian dan pengagungan. Ya. Jadi awal doa diawali dengan pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan ibadah dan pengesaannya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu termasuk tauhid, Pak ya. Tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Surat Al-Fatihah juga memadukan dua tawasul ini. Setelah dua tawasul ini digunakan, bisa disusul dengan permohonan yang paling penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siapapun yang berdoa dengan cara ini, maka doanya layak dikabulkan. Maka jangan lupa, Bapak berdoa apa saja, awali dengan Al-Fatihah. Jangan lupa. Baik Bapak ingin haji, ingin umroh, atau mungkin ingin naik pangkat, ingin menjadi anggota dewan, ingin jadi nyalon jadi wali kota, awali dengan Al-Fatihah. Ya. Dan kalau Bapak mau nyalon jadi wali kota, harus berani kontrak sosial. Ya. Siap memberantas rumah remang-remang. Itu. Kalau enggak usah dipilih, nggak usah dicoblos. Ya, rumah-rumah remang kan di pinggir bypass banyak kan Pak ya? Nah, banyak di pinggir bypass itu. Ya remang-remang karena memang nggak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Ya, tahu blus. Ya. Itu harus diberantas itu. Jangan kalah sama wali kota Surabaya, Ibu Risma Rini. Ya, dengan sekali tanda tangan, maka tempat prostitusi Doli tutup. Itu baru wali kota itu. Yang baik perlu ditiru Pak, yang baik perlu ditiru. Ya, wali kota Surabaya. Jadi kalau Bapak mau nyalon wali kota, Pak Iswadi mau nyalon wali kota, monggo Pak. Tapi tanda tangan dulu di depan saya. Siap memberantas. Nanti seluruh murid-murid saya, seluruh dunia saya suruh nyoblos Pak Iswandi. Plus. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dalam surat Al-Fatihah juga terkandung tauhid, ya, tauhid. Jadi belajar tauhid itu yang bagus dari surat Al-Fatihah dulu, Pak. Baru nanti dari surat Al-Fatihah menyebar ya ke surat-surat lain, termasuk ke ayat kursi, ke kulhu, ya. Ayat kursi, kulhu itu tauhid. Tapi nanti yang awal dari Al-Fatihah dulu. Tauhid dalam Al-Fatihah itu ada dua, yaitu tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Ya, tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Yang kedua, tauhid dalam kehendak dan tujuan. Kehendak dan tujuan. Kehendak itu irodah atau maksud lah, misalnya begini. Atau paling gampangnya bahasa kita itu niat lah, bahasa gampang kita itu Pak, niat. Jadi kalau niat kita bukan karena Allah, berarti tauhidnya rusak. Ya, itu namanya al-qasdu wan niyah. Jadi tauhid dan tujuan. Misalnya Bapak sholat ini ya, sholat. Bapak sholat itu yang dituju siapa? Sholat itu tadi, sholat maghrib. Ya. Jangan sampai kita sholat yang dituju bukan Allah. Jangan sampai punya irodah, punya keinginan yang lain dari sholat itu. Saya sholat supaya bisa makan. Nah, itu salah.
saya sholat supaya pilkada menang. Itu salah itu. Berarti salah dalam tujuan. Ya. Jadi maksud dan tujuan atau irodah kehendak, ya, irodah itu harus pas, yaitu ditujukan kepada Allah, ya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak sholat, bapak zakat, bapak haji, bapak sedekah itu betul-betul dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari pujian dari manusia. Kadang-kadang saya bingung juga Pak. Bingungnya begini. Ada sebuah keluarga ya yang sedang bentrok lah. Katakanlah suami istri bentrok. Kemudian ingin didamaikan itu. Nah maka masing-masing diberi kesempatan ngomong. Ayo kamu ngomong dulu si suami. Habis itu si istri ngomong. Nah ketika ngomong itu mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya, kebaikan yang dulu-dulu itu diungkit. Saya dulu ngasih ini. Kalau dulu saya nggak ngasih, mungkin kamu masih jadi jembel. Ya. Jadi saling mengungkit. Nah itu bahayanya di situ Pak. Jadi mestinya nggak usah lah ungkit-mengungkit begitu. Khawatir amalnya itu gugur, batal. Karena di dalam Al-Quran kan jelas Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti kepada si pemberi, kepada si penerima. Ya. Itu ayatnya jelas Pak, jelas ayatnya. Seterang sinar matahari. Ya. Jadi kalau kita sedekah memberi, kemudian udah lewat misalnya setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kemudian diungkit lagi, itu pahalanya hapus. Ya. Nah, kalau kita ingin mendamaikan suami istri, kemudian masing-masing ngomong, ayo mengungkit kan. Mengungkit-ungkit kebaikannya supaya si hakim atau si penengah ini wasit penengah hakim supaya yakin bahwa oh ya yang benar ini, yang salah ini, atau sebaliknya oh yang benar ini, yang salah ini. Maka masing-masing memamerkan amaliyahnya. Kamu dulu saya bantu ini. Ya. Nah, padahal dalam Al-Quran jelas. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Mengungkit-ungkit ya membicarakan lagi. Ya, dulu begini, dulu saya bantu ya. Itu mengungkit-ungkit. Kemudian menyakiti berarti menghina ya sama yang menerima. Misalnya, kamu dasar males, kamu dasar nggak mau kerja, maunya begini terus. Nah itu nggak boleh. Nah ini yang kadang-kadang saya bingungnya saya paling nggak suka kalau mau mendamaikan suami istri. Soalnya khawatirnya amalnya hangus, amal dari masing-masing itu hangus, ya, karena apa diungkit-ungkit lagi. Mestinya jangan ungkit-ungkit. Misalnya kejadian terakhir aja disampaikan. Misalnya, Pak, saya dipukul istri sampai benjol. Nah, itu aja sampaikan. Ya, Pak, saya dipukul istri sampai benjol. Ya, bukan dipukul suami, bukan. Dipukul istri sampai benjol. Ya, tunjukin. Misalnya ini benjolnya, Pak, sebesar telur asin. Kemudian saya diludahi, Pak. Ya, kemudian saya ditendang seperti bola. Ya. Nah, itu sampaikan aja. Yang kayak gitu-gitu boleh disampaikan, boleh. Tapi kalau sedekahnya diungkit-ungkit lagi itu sebaiknya janganlah. Karena jelas ayatnya jelas, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerima.
Oke, kembali kepada, jadi tauhid dalam surat Al-Fatihah ada dua. Pertama tauhid ilmu, dalam ilmu dan keyakinan. Kalau dalam ilmu dan keyakinan itu berarti mengenal tentang nama-nama dan sifat Allah. Singkat ceritanya Al-Asmaul Husna, singkat ceritanya bahwa Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Sampai jumlahnya 99. Dan sifat-sifat itu adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ya. Dan sifat itu adalah sifat yang baik. Makanya namanya husna. Husna itu baik. Ya, baik. Asma itu adalah nama. Jadi nama-nama yang baik. Itu tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Sedangkan tauhid dalam kehendak dan tujuan itu niat. Niat saja. Apa sholat niatnya apa? Saya niatnya supaya pengikut saya tahu bahwa saya itu ahli ibadah. Sehingga saya layak dicoblos. Nah, itu berarti niat sholatnya udah salah. Niat sholatnya udah salah. Niat sholatnya adalah niat sholat politik. Ya, sholat politik. Bapak umroh niatnya apa? Niatnya supaya pengikut saya tahu bahwa saya juga dekat dengan Allah. Buktinya mau umroh, mau nangis-nangis di depan Ka'bah itu. Ya. Dan saya layak untuk dicoblos karena saya termasuk orang yang soleh. Ya. Nah, itu berarti umroh politik. Ya. Umroh politis. Nah, kalau seperti itu nggak dapat pahala dari Allah. Demikian juga jihad perang. Jihad perang itu niatnya apa? Niatnya aku benci sama suku Jawa. Nah, itu berarti nggak dapat surga, Pak. Aku benci sama suku Batak, nggak dapat surga. Kalau niatnya kesukuan. Kalau niatnya kesukuan, maka nggak dapat pahala. Jadi kalau kenapa kamu perang? Saya membela agama Allah, membela Al-Quran, membela kesucian agama Allah dan kesucian Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu baru mendapatkan nilai syahid. Ya. Jadi itu tauhid yang kedua, yaitu tauhid dalam kehendak dan tujuan. Ya. Irodah al-qasdu wan niyah. Ya, al-qasdu wan niyah. Jadi kehendak. Ya. Atau kalau dengan bahasa keren, apa yang lo cari? Lo cari apa? Ya. Berarti bapak-bapak kumpul di sini ya. Kalau ditanya sama istri, ya, misalnya istri bapak manggilnya Kiai, ya, Kiai, lu cari apa? Kumpul-kumpul di Nurul Fuad. Nah, maka jawab, saya mencari ridha Allah, ya, dan saya mencari surga Allah. Jelas jawabannya, Pak. Jangan sampai apa ya, nanti istrinya malah, nah makanya mak jelas. Kalau sudah dikatakan mak jelas, akhirnya kita ya udah minggu depan nggak usah ngaji. Tujuannya nggak jelas. Ya, yang lo cari apa sih? Kumpul-kumpul di Nurul Fuad. Nah, kita harus jelas, Pak. Harus jelas, pasti. Saya mencari ridha Allah. Saya mencari surga. Karena ridha Allah itu adalah karunia tertinggi di atas surga. Di atas surga, Pak. Ridha Allah itu di atas surga. Kalau orang sudah mendapatkan ridha Allah, kalau manusia sudah mendapatkan ridha Allah, maka tidak akan kena murka selama-lamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terkena murka. Karena murka dengan ridha bertentangan. Ya, bertentangan. Murka dengan ridho itu berlawanan. Jadi kalau dapat ridho, murkanya hilang. Ya. Kalau dapat murka, ridhonya hilang. Ya, maka kalau kita dapat ridho Allah, maka tidak akan dimurkai selama-lamanya. Dan itu ada riwayatnya, Pak, ada riwayatnya. Jadi Allah bertanya kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah kamu puas di sini? Maka ahli surga menjawab, tentu ya Allah. Kami sangat puas di sini di surga. Kami mendapatkan apa-apa yang belum pernah kami dengar di dunia, belum pernah kami lihat, belum pernah terdetik dalam hati. Kemudian Allah bertanya,
Apakah kamu pengen yang lebih tinggi lagi dari surga, yang lebih puas lagi? Nah, para ahli surga heran, hah? Emang masih ada yang lebih tinggi dari surga? Ahli surga heran, Pak, terkejut. Maka Allah mengatakan, kalau kamu mau, aku halalkan ridhoku. Aku halalkan ridhoku. Dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Nah, itulah yang lebih tinggi dari surga. Di surga itu di bawahnya, Pak. Yang lebih tinggi lagi adalah ridho Allah. Ya. Ridho Allah. Bukan ridho nama gubernur yang lama, bukan. Ya. Ridho Allah. Ya. Nah, jadi bersama sekalian, itu namanya tauhid al-qasdu wan niyah. Jadi kehendak dan tujuan. Ya, sehingga ketika kita ditanya orang, lu nyari apa menurut Fuad? Nyari ridho Allah. Ya. Lu ngapain ke Jakarta? Cari ridho Allah. Itu mencari rezeki yang halal. Ya, mungkin kerja di Lampung mungkin sulit, Pak ya. Kerja di Lampung sulit. Pabrik-pabrik pada tutup, pada PHK. Saya mau mengadu nasib di Jakarta. Saya punya anak, punya istri, harus dikasih makan. Saya sebagai suami harus bekerja, cari rezeki yang halal. Nah, kebetulan di Jakarta itu ada yang nawarin kerja. Saya mau ke Jakarta. Lu ngapain ke Jakarta? Mau mencari ridho Allah. Yaitu mencari rezeki yang halal untuk menghidupi anak dan istri. Ya, pokoknya semuanya ridho Allah, Pak. Saya ditanya sama cucu saya tiap hari, ya ditanya, Eyang mau kemana? Mau mencari ridho Allah. Itu jawaban saya. Eyang nggak bilang, Eyang mau ke sekolah, mau ngajar, mau ke kampus, mau ngasih kuliah, nggak bilang begitu. Kepanjangan, Pak, kepanjangan. Langsung saja, Eyang mau mencari ridho Allah. Ya. Jadi biasakan, Pak, mengucapkan ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Ya. Insya Allah nanti itu yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang punya kekuatan, karena kita akan dicelup dengan celupan Allah. Ya. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita mengenal dua macam tauhid dalam surat Al-Fatihah. Pertama tauhid ilmu dan keyakinan, yang kedua tauhid tujuan dan kehendak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.